Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati kita. Yang perlu saudara lihat, sekarang saya berada di sebuah laut ya, pantai yang namanya Beach Forest. Saudara bisa mendengarkan suara deru angin ini. Saya sekarang berada di pinggir pantai. Dan lokasinya ada di dekat Hotel Sansui, pas di depan Hotel Sansui. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau refreshing bisa untuk menghampiri di Beach Forest ini. Dekat, hanya sekitar 20-25 menit saja. Nah, sekarang saudara-saudara, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Dan saya mau berbagi berkat Tuhan yang saya beri judul Hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Mengapa hanya Yesus? Pada saat ini kondisi COVID-19 sedang meningkat, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan melindungi kita. Percayalah akan hal itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus, saudara-saudara, pasti tidak akan ada habisnya. Saudara sekarang melihat program sarapan ini, dan pastinya kalau saudara melihat dari awal program ini dilaksanakan sampai pada saat ini, berkatnya selalu berbeda setiap hari. Tidak ada yang sama. Meskipun nanti ada judul yang sama atau tema yang sama, tetapi berkat yang diterima pasti akan berbeda setiap harinya. Karena saya sendiri juga mendengarkan program sarapan ini setiap hari berbeda. Seperti yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 24 yang saya bacakan, ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan, besar kesetiaanmu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi kita hanya berharap kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat itu adalah cinta dan kasih yang diberikan kepada kita oleh Allah, karena Dia menginginkan kita untuk memilikinya. Sebagai manusia, kita sudah tahu bahwa kita memiliki kehendak bebas untuk memilih, tapi percayalah saudara-saudara, kita harus memilih rahmatnya. Kita harus memilih cinta dan kasih yang diberikan kepada Allah oleh kita, karena Dia menginginkan kita untuk memilikinya. Dan karena begitu besar kasih-Nya pada kita, Dia menjanjikan berkat yang baru kepada kita, yang segar, seperti program sarapan ini yang selalu segar, selalu fresh, setiap hari, setiap pagi. Maka dari itu kita harus setia untuk terus belajar mengenal Yesus lebih dalam. Semakin kita mengenal Yesus, saudara-saudara, perlu diingat, semakin kita mengenal Yesus, maka semakin kita tahu bahwa betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa panjangnya Tuhan Yesus itu. Kasih-Nya sungguh luar biasa buat kita. Kita akan dibuat takjub dan wow, saudara, akan apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya bercerita sedikit tentang kesaksian saya, bagaimana perubahan hidup saya yang saya alami semenjak saya dari percaya, hanya sekedar percaya, sampai pada saat ini saya percaya dan belajar untuk terus mengenal lebih Yesus. Ada perubahan yang sangat besar dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya yang berumur baru 4 tahunan, jalan kelima ini. Kami terus berjuang bersama-sama dengan istri, anak saya, untuk terus setia dalam kami berserah kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kalau saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, hanya mengandalkan pikiran saya sendiri, pasti saya tidak akan bisa sampai pada seperti ini. Benar-benar tidak bisa menikmati hikmat, tidak bisa menikmati rahmat Tuhan. Karena saya berpikir, saya mementingkan diri sendiri, saya berpikir, saya mengandalkan diri sendiri. Tapi saya mengandalkan Tuhan Yesus. Dan saya menikmati hari demi hari berjalan bersama Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan
Saudara pernah dengar, pasti pernah dengar yang lagi viral ini tentang drama layangan putus. Saya tidak membahas ceritanya, tetapi saya mengambil kalimat dari layangan putus yang berbicara demikian. Dari semua yang ada di dunia ini, mengapa Kapadokia? Kapadokia itu adalah suatu tempat yang ada di Turki. Di sana sebuah kota wisata yang banyak balon udaranya. Mengapa dari semua di dunia ini hanya Kapadokia? Sama juga seperti kita, saudara. Mengapa dari semua pilihan yang ada di dunia ini hanya Yesus yang harus kita pilih? Rasul Paulus juga pernah mengatakan di Filipi 3 ayat 7 sampai 8 yang akan saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah mendengar tentang Paulus. Dia adalah orang yang berkualitas, pintar, cerdas, memahami hukum Taurat dari awal sampai akhir, memahami, sangat-sangat memahami, tapi dia meninggalkan semuanya itu. Dia meninggalkan prestasi dunia itu, dan hanya dia berfokus pada Tuhan Yesus. Rasul Paulus merupakan sebuah contoh bukti nyata yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, bahwa kita harus memilih Yesus. Hanya Yesus. Lalu mengapa hanya Yesus? Hanya ini berarti satu-satunya, tidak ada lagi yang harus dipilih selain Yesus. Seperti kesaksian yang saya berikan tadi, hanya Yesus yang bisa membuat saya seperti ini. Hanya Yesus yang bisa membuat saya lebih hidup, membuat saya lebih bersemangat menjalani hari-hari bersama keluarga saya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, kepastian, penghiburan pada kita semuanya. Saudara-saudara, Dia sudah begitu besar mengasihi kita. Di Yohanes 3 ayat 16 sudah dikatakan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah rela turun ke dunia. Masa kita memilih yang lain? Kita harus memilih hanya Yesus. Ada bagian dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun yang ada di dunia ini. Hanya Yesus yang sanggup mengisinya. Banyak orang-orang terkenal yang sudah mencapai puncak, dia merasa hampa. Dia merasa, aku sudah mendapatkan semuanya, lalu apa yang kucari? Karena ada bagian dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini, selain hanya Yesus yang melengkapinya. Jadi saudara-saudara, andalkan Yesus setiap hari. Andalkan Yesus untuk mencari kedamaian. Haraplah kepada Yesus sepenuhnya, karena hanya Dia sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber pengharapan, sumber dari segalanya yang baik kepada kita semua. Haleluya. Demikian sarapan pagi pada hari ini, kiranya memberkati kita semua, dan selamat menikmati hari ini bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Ingat, hanya Yesus, hanya Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.